Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan fakta. Kembali lagi bersama podcast Persepsi Fakta, dan kali ini saya bersama dengan narasumber yang masih setia, selalu hadir kalau diajak podcast oleh Fakta Banten. Wakil Wali Kota Cilegon, Bapak Sanuji Pentamarta. Apa kabar Pak Sanuji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kawan fakta, ini sudah kesekian kalinya saya bertemu dan berbincang dengan Pak Sanuji. Siap. Insya Allah kita kembali mengulas perjalanannya di pemerintahan Kota Cilegon. Sekarang sudah 2 tahun, berapa bulan? Belum 2 tahun. Belum 2 tahun. Februari nanti 2 tahun. Februari bentar lagi 2 tahun. Menjelang ulang tahun. Ulang kedua tahun. Ya, Pak Sanuji, jadi 2 tahun, menjelang 2 tahun baik-baik saja ya Kota Cilegon. Secara umum alhamdulillah baik. Secara umum baik. Iya. Ya, Baik dan masih terus berjuang. jadi kawan fakta ini masih ingin banyak tahu sebenarnya tentang perjalanan pemerintahan Heldy Sanuji. Iya. Sampai dengan 2 tahun ini tentu banyak Iya. riak, banyak dinamika yang terjadi kan. Terlebih lagi sekarang ini menjelang pemilu 2024. Iya, iya. Dan tentunya sorotannya lumayan lumayan baik lah Iya. kepada sosok pemimpin daerah Pak Heldy dan Pak Sanuji, karena latar belakangnya politik dua-duanya. Bagaimana mempersiapkan secara khusus nih pemerintahan ya, mempersiapkan pemilu 2024, menghadapi pemilu 2024? Saya justru yang terpikir ini agak tegang karena masa baktinya tersisa 2 tahun lagi. 2 tahun kurang. November 2024 sudah pemilihan. Kemarin sudah lewat November 2022. Jadi bagaimana saya bisa menutup masa bakti ini yang terbaik, yang baik, kira-kira memberikan kepuasan kepada mayoritas masyarakat Cilegon, itu yang itu yang masih kepikirkan, bagaimana kemudian harus berjuang keras ini. Jadi meskipun latar belakangnya orang politik, tidak memotret 2024 yang paling penting ya? Enggak, sekarang masih jauh lebih penting saya menyelesaikan agenda pembangunan, merespon kebutuhan publik, merealisasikan janji, membangun urusan wajib pelayanan dasar, masih ke situ. Pak Sanuji sempat bicara soal kepuasan publik, bahkan akan rencana survei, tapi kayaknya belum dilakukan. Apa sudah sebenarnya? Belum, ya. Belum ada survei resmi. Belum survei resmi? Iya. Walaupun ada beberapa informasi kepuasan publik 70% gitu. Awali menyampaikan kepuasan kepada pemerintahan Cilegon 70%. Tapi input dari mana yang kan Pak Sanuji sempat bilang tuh bahwa kepuasan publik ini paling penting buat pemerintahan Heldy Sanuji. Nah, sementara survei belum dilakukan oleh pemerintah secara resmi. Iya. Mungkin ada input dari luar yang itu jadi energi buat Pak Sanuji untuk bicara bahwa sukses nih perjalanan 2 tahun ini kira-kira? Saya merasa sempurna belum ya, merasa sukses banget juga belum. Tapi alhamdulillah sebagian dari, artinya banyak program yang kita agendakan, yang kita programkan berjalan, janji kampanye kita tunaikan gitu. Belum 100%, belum sempurna, tapi banyak kelemahan. Sedang berproses. Itu yang saya bilang tadi, kita merasa udah banyak yang kita kerjakan, tapi apakah publik gitu? Tapi boleh jadi kita merasa kurang, belum maksimal, tapi publik puas. Bisa jadi gitu, ukuran kitanya terlalu tinggi kekhawatirannya. Bisa jadi gitu, ternyata puasan publik baik. Kalau 70% ke atas menurut saya kita baik. Cuma ukuran realnya belum bisa disurvei ya, belum bisa dibuktikan secara empirik lah ya. Iya. Cuma 2 tahun ini Februari bentar lagi. Iya. Akan ada kejutan ataupun akan persiapan khusus lah untuk 2 tahun ini dari pemerintahan Heldy Sanuji? Belum ada. Nggak ada. Kecuali berkejaran dengan waktu aja. Merealisasikan janji kampanye. Dan membangun urusan wajib dan pelayanan dasar. Serta merespon dengan cepat keluhan publik ya. Paling intinya sebenarnya 3 itu. Tapi yang Pak Sanuji ini kawan fakta
terkenal sangat responsif, sangat apa namanya komunikatif lah dengan publik, baik apa namanya di media sosial, di grup-grup WhatsApp. Saya tahu begitu ya, kira-kira Mas Sanuji ya. Ya, karena dilatih dulu jadi anggota dewan 20 tahun saya. Merasakan, saya suka satu hal yang diingatkan ini, pemimpin yang kita pilih suka lupa gitu, suka lupa sama janjinya, suka sulit dihubungi, sudah jadi mau lupa gitu kan, gitu kan, sudah jadi lupa gitu kan. Kalau katanya ada orang bilang kalau lupa jadi, kalau ini mah kebalikan, politik mah kalau jadi lupa. Itu yang selalu membuat saya kekhawatiran gitu ya. Jadi penting ketika harus merespon apa yang jadi masukan saya publik. Salah satu misi saya ingin merespon dengan cepat. Penting saya jawab, saya tanggapi, saya respon, saya teruskan, saya perjuangkan. Ya ada yang belum berhasil juga. Gitu. Ketika belum berhasil, persoalannya di mana itu, Pak? Kan Pak Sanuji kata kepala daerah bisa mengambil langkah lebih cepat, kebijakan lebih strategis. Iya, kalau ketika terjadi, kan repotnya birokrasi itu ya, dia direncanakan, teranggarkan. Kalau nggak ada anggarannya, kita tidak bisa eksekusi cepat gitu. Kecuali kita bisa geser kepada CSR, anggaran lain gitu ya. Memang ini kan harus tiktokannya harus cepat kita. Harus cepat membaca, ini nggak bisa ini pakai anggaran lain gitu. Jadi tetap ada peluang-peluang. Tidak semuanya aspirasi masyarakat itu mampu diserap oleh perencanaan pemerintahan. Nggak semuanya, nggak bisa semuanya. Kayak jalan kelihatannya kan karena JLS itu bisa 70 miliar. Ya. Tersendiri 70 sampai 100 miliar tuh JLS. Infrastruktur masih terus jadi keluhan masyarakat. Masyarakat. Sementara kemarin kita fokus kepada kepada SDM, pemberdayaan, penguatan SDM, pemberdayaan, itu fokus di situ. Infrastruktur 2023 harus kita kejar juga. Ini perencanaannya sudah nih 2023 kan ya? Sudah siap-siap lah apa yang akan dikejar dalam hal realisasi janji. Iya. Kawan Fakta, ulasan tadi menjelang 2 tahun cukup menarik dengan Pak Sanuji. Beliau kayaknya tanpa beban. Nanti kita akan gali lagi lebih dalam Kawan Fakta di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana. Ya kawan Fakta, kembali lagi bersama Fakta Banten, bersama podcast Persepsi Fakta, dan masih bersama Pak Wakil Wali Kota Cilegon. Kali ini podcast kita dipersembahkan oleh Kesbangpol Kota Cilegon, dan masih bersama kepala daerah yang akan mengulas perjalanan pemerintahannya di Kota Cilegon yang hampir 2 tahun ini. Tadi Pak Wakil kembali mengulas soal perencanaan di 2023. Kalau perencanaan kan tentu mekanismenya sudah ada ya, Musrenbang, tahapannya dari DPRD gitu. Cuma sejauh mana nih aspirasi daripada elemen masyarakat, ormas maupun katakanlah tim relawan Pak Sanuji dalam memberikan masukan program-program yang bisa diakomodir atau dianggap tepat lah untuk perjalanan ke depan? Ya, kalau masukan kan banyak ya. Sebenarnya situasi Cilegon itu kondusif sekali, memberikan masukan, saran, kritik, usulan tuh banyak. Juga oleh Dewan sebenarnya banyak sekali masukan. Kita langsung juga lewat Dewan, gitu. Oleh teman-teman dari relawan juga memberikan masukannya. Banyak, bahan sebenarnya banyak. Tinggal kemampuan kita memilih mana yang paling prioritas, mana yang prioritas. Itu disesuaikan dengan RPJMD juga gitu. Jadi tetap ada guidance RPJMD, mana yang sesuai aspirasinya masuk, mana yang sesuai masuk.
Tapi perjalanan hampir 2 tahun ini daya dukung ataupun partisipasi dari elemen masyarakat terhadap pemerintahan seperti apa, Pak? Menurut saya tinggi. Tinggi, saran, kritik, kontrol. Cukup tinggi di masyarakat nih, mesti diwaspadai juga gitu ya. Oh gitu ya? Dewasa betul, Cilegon ini dinamis gitu. Soal-soal pemerintahan juga mereka ikut menyoroti, Oh iya. ikut berpartisipasi ya. Gitu kan. Tapi persepsi di luar ini, sebagian persepsi di luar bahwa Cilegon kan kota industri, ya kan kota ekonomi lah yang lebih menonjol. Iya. Elemen masyarakatnya sedikit apatis gitu, persoalan-persoalan pemerintahan. Jadi ASN, birokrasi, DPRD bebas bebas membangun perencanaan sendiri tanpa direcokin oleh elemen masyarakat gitu. Realitanya gimana? Ya memang kita kan dapat catatan juga dari pemerintah provinsi ya, dari bahwa kita menjadi daerah yang masih belum terlalu terbuka dalam perencanaan ya. Informasi publik kita masih daerah yang masih agak tertutup dalam hal informasi publik. Ini yang mesti kita perbaiki nih. Ke depan formula perencanaan itu memang harus melibatkan penuh masyarakat. Ini yang harus ketemu formulanya, siapa yang diundang, siapa yang dipanggil, siapa yang diajak bicara. Harus terus kita semangat membuka diri gitu. Kita masih dikritik, Cilegon ini tertutup, kurang terbuka. Sudah ada momentum ataupun katakanlah programnya untuk melibatkan stakeholder. Iya, makanya kita menguatkan Kominfo ya. Kominfo kita kuatkan, Kesbangpol kita kuatkan. Inspektorat juga membangun sarana kepada publik, komunikasi kepada publik gitu. Pak Wali sangat terbuka media sosialnya. Saya telepon saya, media sosial saya sangat terbuka untuk bisa masyarakat semua lini kita maksimalkan. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Gitu. Kalau dari sisi informasi publik memang Komisi Informasi kemarin masih meranking ke-8 ya. Ya, itu masih kita. Salah satunya juga yang masih belum bisa diakses memang setiap program pembangunan, program kegiatan termasuk anggaran Pemkot Cilegon tuh masih belum bisa diakses oleh publik. Nah, itu kita berharap memang dulu kan kita punya gagasan Smart City ya. Rupanya tidak mudah mewujudkan budaya. Jadi bukan persoalan aplikasi, bukan persoalan kemauan, tapi persoalan budaya untuk di internal birokrasi persoalan. Ya, ini harus kita hidupkanlah semangat budaya terbuka. Mau dikritik, mau menyampaikan. Kalau informasi publik disampaikan gitu. Budaya itu harus kita hidupkan di kalangan teman-teman birokrasi. Ada keengganan atau memang ada larangan misalkan dari pihak-pihak tertentu untuk jangan dibuka yang begini gitu. Nggak ada, mungkin kita dulu biasa tertutup, sekarang merubahnya menjadi pemerintah yang lebih terbuka ini perlu waktu nih gitu ya. Pak Wali dengan saya udah ngebuka, ayo kita ini terbuka, ayo kritik, ayo ini anggaran gitu kan. Orang nggak dilarang nanya gitu. Saya kalau ada nanya di media sosial di mana juga saya sampaikan gitu. Dan berharap nih PNS, teman-teman birokrat juga membuka diri untuk. Termasuk rumah ini juga, kebetulan kita ada di rumah Pak Wakil Wali Kota. Ramai juga ya, dikunjungi oleh berbagai macam kalangan. Dari pagi, sore, sampai malam ini terbuka. Saya terbuka, saya ingin terbuka. Boleh orang berkunjung kapan saja. Saya ingin dulu kan saya ikut dalam membangun komisi KTP, komisi transparansi dan partisipasi. Waktu di Lebak sana. Ya, di provinsi juga saya ikut terlibat dalam pembentukan komisi informasi provinsi. Ya. Saya ingin juga ini diteruskan di Cilegon gitu. Semangat untuk keterbukaan gitu. Gitu. Jadi memang tapi kita merasa sudah terbuka atau belum tapi sudah, tapi kan KIP punya penilaian itu ya. saya belum dapat lagi penilaian terakhir ini, kondisi keterbukaan publik kita gimana gitu. Ya, tapi yang jelas sosoknya memang terbuka kalau Pak Sanuji ini, dan bisa merangkul berbagai macam kalangan, termasuk sangat mau menerima berbagai macam kalangan untuk bertemu ya. Ya, siapa aja senang gitu. Bukan dalam rangka kembali menjaring mereka ikut dalam langkah politik 2024. Kalau dia mesti bagian, jadi kalau kita mau jujur ya dulu saya begini. Jadi apa kampanye kita politisi kampanye mendapat simpati publik yang membangun, melayani masyarakat
dan sukses membangun, itu adalah alat kampanye kita, nggak bisa dinafikan. Saya begitu. Jadi kalau mau sukses ya melayani sebaik-baiknya, membangun sebaik-baiknya. Ya. Itu alat kampanye kita. Gitu. Jadi langkah dan kerja kita. Jadi dia memang simultan gitu, memang dia simultan, dia paralel gitu. Paralel ya. Iya paralel. Jangan sampai kita mau nanti orang bilang baru datang sekarang, ngapain aja, kemana aja. Ya kita hadir sepanjang waktu, setiap saat. Ya kita hadir di masyarakat. Hadir itu adalah mendengar aspirasi, mengumpulkan aspirasi gitu kan, mengambil keluhan, mendengar keluhan masyarakat. Ya sekaligus sebenarnya kita juga menyiapkan diri untuk soal apa tadi yang disampaikan kekurangannya yang ada di pemerintahan karena habit atau mungkin budaya ya yang belum terbuka. Langkah apa nih yang ya dalam kedepannya akan dilakukan? Kalau keputusan final kan tetap strateginya ada di Pak Wali Kota ya, yang memutuskan. Saya wakil akan menyampaikan ke beliau, kita akan mengingatkan, membantu, mengingatkan, menyampaikan. Masih diskusinya kan nyambung? Masih. Tadi juga acara bareng penghargaan kepada pensiun. Kemudian ketemu lagi tadi pagi barusan ketemu di Bona ya. Jadi tetap ini kuncinya pertama itu good governance tuh faktor pertama dari good governance adalah keterbukaan. Ya, tetap ini berani jujur gitu, berani terbuka. Memang kadang-kadang pahit dikritik orang, jadi diketahui orang anggarannya, diketahui nilai anggarannya, programnya. Tapi memang itu ya harus begitu gitu. Kalau kita mau membangun good governance ya. Gitu. Itu komitmen kawan fakta. Komitmen Pak Wakil Wali Kota Cilegon akan menjadi lebih terbuka. Kita tunggu gebrakannya mungkin di ulang tahun yang kedua kayaknya. Kita kembali lagi kawan fakta di sesi berikutnya. 26 Februari. Oke kawan fakta, kembali lagi di sesi dialog kita bersama Pak Wakil Wali Kota Cilegon. Ya Pak Wakil, dengan segala dinamika yang ada, kita ingin fokus menyoroti bagaimanapun walaupun tidak dipersiapkan dan bukan menjadi agenda politik utama Pak Heldy Sanuji. Pemilu 2024 kan tentu harus disikapi dengan bijak. Ya kan? Karena ada segala macam potensi yang bisa terjadi nanti di pemilu 2024. Pemerintahan sendiri melalui Kesbangpol atau dinas-dinas yang lain tentu sudah membuat persiapan-persiapannya kan ya, mengantisipasi segala macam persoalan yang mungkin terjadi di 2024. Yang menjadi fokus pemerintah di 2024 nanti apa kira-kira Pak? Tetap sekali lagi ukurannya adalah kepuasan publik. Ya, selalu itu yang penting, selalu kepuasan publik nanti akan melahirkan elektabilitas kepada Heldy Sanuji, gitu kan. Yang kedua, terus mengejar janji kampanye bisa kita tuntaskan. Karena memang kita tidak 5 tahun, ya saya kira mudah-mudahan bisa dimaklumi kita nggak sampai 100% ya. Tapi paling tidak kita bekerja keras untuk. Kemudian memang walaupun bukan janji kampanye, urusan wajib dan pelayanan dasar itu amanat undang-undang, namanya wajib dan pelayanan dasar harus kita selesaikan. Misalnya pembangunan infrastruktur jalan itu harus kita 2024 harus kita tuntaskan, mayoritas bisa kita perbaiki. Jadi sekali lagi mempersiapkan diri untuk kapanpun, untuk tahun 2024 kita melayani yang terbaik, membangun secara baik ya. Karena itu alat kita ya, para politisi kan memang harus menyiapkan diri. Kelihatannya 2024 nanti partisipasi pemilihnya akan seperti apa di Kota Cilegon kalau melihat perjalanan pemerintahan sejauh ini? Nah, ya jadi itu kita berpikir ya, kesuksesan kita menjadi penting agar partisipasi meningkat. Kegairahan orang untuk berpolitik, berpemerintahan, ikut pemilu itu sangat tergantung seberapa besar mereka menjadi percaya. Makanya sebenarnya kan misi kita mewujudkan Cilegon baru, modern dan bermartabat. Visi kita. Cilegon baru, modern dan bermartabat. Cilegon baru, modern dan bermartabat tuh
Baru itu artinya kita menjadi pemerintah yang terpercaya. Jadi saya sering sampaikan ke kelurahan, ke kecamatan, aparatur, jadilah pemerintah yang dipercaya. Masyarakat percaya. Itu akan naik partisipasi, akan naik aspirasi, akan naik daya dukung. Nah, kita menjadi pemerintah yang bisa dipercaya. Pemerintah baru tuh begitu. Pemerintah yang bisa dipercaya. Ya, pemerintahnya memang bisa dipercaya. Meskipun tetap banyak kritik misalnya. Nah, menurut saya kritik itu kalau sekarang bagus. Kalau kritiknya di ujung kita udah terlambat. Kalau kritik sekarang sepahit apapun itu bagus. Tapi kalau kritiknya sudah di ujung itu terlambat sudah. Ini masih bisa diperbaiki. Ya, maksud saya ini masih bisa. 2 tahun ini masih bisa. Kita jawab semua kritikan. Tapi kalau kritiknya di ujung itu bahaya. Kita udah terlambat. Bagus sekarang kritik begitu. Yang ngeri kan kita orang nggak ngomong diem. Tahu-tahu mereka nggak percaya gitu kan. Kitanya sangkanya iya oke tapi ternyata. Nah kalau ada kritik menurut saya bagus sekarang. Itu misalnya nih ini saya mau terus terang nih. Salah satu yang kita belum berhasil itu kan JPO kita rusak. Gitu. JPO jembatan penyeberangan orang itu kan berapa rusak bolong dalam. Ada 3 ya? Ya itu saya juga masih OPD ini masih lambat merespon ya. Saya kan begini, kalau dia dianggarkan di APBD ya segera anggarkan. Kalau enggak APBD Cilegon ya dorong ke provinsi pusat. Kalau enggak ya dorong ke CSR gitu. Yeah. Kan skema itu nggak boleh kehilangan. Gitu kan, nggak boleh harus kehilangan. Tahu persoalan ya. Birokrasi harus tahu persoalan yang terjadi gitu. Iya. Nah, kan kemarin juga dari BI itu menyampaikan bahwa kepanikan masyarakat, inflasi, kepanikan, terjadi inflasi, kepanikan, borong itu karena jawabannya adalah pemimpin hadir. Betapa penting pemimpin itu hadir, kepemimpinan itu hadir, seluruh unsur kepemimpinan, aparatur itu hadir ke masyarakat, menenangkan masyarakat. Jadi penting mereka hadir, datang, mendengar, menyapa, itu menenangkan masyarakat itu. Yeah. Semakin sering kita hadir, itu masyarakat makin tenang. Semakin hilang, ditemukan susah, ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas, acara-acara jarang hadir, masyarakat makin bingung. Ini ada pemimpin apa nggak? Mereka panik. Bisa jadi kepala inflasi itu bisa terjadi. Kenapa pewakil harus selalu turun ke masyarakat? Ya, gitu. Saya ingin mendorong, bukan hanya saya, teman-teman kelurahan, kecamatan, aparatur, eselon 2, 3, 4 hadir ke masyarakat. Bahwa pemimpinnya hadir, ada gitu. Mereka tenang gitu. Tentu akan bawa solusi ya. Oh iya, harus kita pelajari. Kalau kita turun itu kan kita tahu, oh ini masalahnya, ini kasusnya, ini latar belakangnya, ini kejadiannya, ini sudah lama. Mereka juga punya solusi sebenarnya. Kita bicara solusinya apa, Pak? Alternatifnya apa? Alternatif kedua apa? Solusi mereka apa ini? Bukan sodetan, Pak. Ini ternyata masalahnya banjir apa? Tadi pagi saya datang ke Puri Cilegon Hijau. Itu sering banjir. Ternyata banjir itu karena pertama salurannya mengecil. Menjelang jalan nasional itu di bawahnya gorong-gorongnya kecil. Harus dibongkar ulang, diperlebar gorong-gorongnya. Sudah kecil ada kabel-kabel. Sehingga itu mengecil mangkat. Begitu hujan dia kawasan Puri Cilegon Hijau, PKH, Arga Baja itu bisa banjir. Kalau lewat jalan nasional solusinya dengan pemerintah pusat. Ya semua bisa didiskusikan. Kalau daerah lain bisa membangun jalan bagus, mulus, jalan nasional, kita juga harusnya bisa. Ini persoalan komunikasi aja. Pusat mesti komunikasi agak cepat, agak diusulkan, disodok dikit, kira-kira begitu tuh. Bekerjanya lebih serius berarti. Ya, gitu. Memang itu harus komunikasi kita ke pusat, ke provinsi memang harus intens. Saya mendengar daerah-daerah kabupaten kota di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu rajin betul untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat ya. Terus belajar dari mereka gitu. Peran kepala daerahnya atau memang seluruhnya harus digerakkan, nggak bisa kepala daerah sendiri. Budayanya memang budaya kita tuh budaya untuk ada peluang pembangunan kejarlah gitu. Dari provinsi kan anggarannya 15 triliun. Harus kita kejar, ambil untuk Cilegon. Apa yang bisa kami lakukan? Apa yang kita bisa sinergikan? Bantu Cilegon karena begini-begini. Membangun narasi, membangun argumen. Cilegon itu daerah kecil tapi strategis nasional, kawasan strategis nasional, selalu disorot oleh pemerintah pusat. Ada penyeberangan Merak Bakahuni yang dipantau oleh pusat. Jadi kita nggak boleh jelek, nggak boleh ada cacat Cilegon gitu. Bantulah kita kira-kira begitu ya. Dan itu harus terus diupayakan serius ya. Gitu. Jadi jangan zona nyaman karena kita melayani masyarakat. Kalau nyaman gaji udah cukup, insentif cukup, honor cukup, kita nyaman. Habit itu yang mungkin terjadi selama itu. Tapi memang kan birokrasi nggak dipilih dan mereka mah aman, yang dipilih kan kita gitu. Maka kemampuan menggerakkan, bersinergi dengan birokrasi, bekerja sama, menghadirkan jiwa patriotisme, heroisme, semangat nyari pahala, nyari surga itu kan perlu kita hidupkan tuh. Oke lah, kesejahteraan tuh baik, cukup, kita sepakat. Tapi jiwa patriotisme,
Heroisme membangun NKRI, melayani masyarakat, cari pahala, cari surga, ini kan harus kita hidupkan. Tapi Pak Wakil masih kelihatan di publik ya mungkin ya, ini persepsi kita mungkin media melihat. Seringnya bertemu dengan elemen di luar pemerintahan. Ke dalam birokrasi, Pak Wakil seperti jarang berkomunikasi atau jarang bertemu. Ini satu kritik yang bagus menurut saya. Ini benar nggak terjadi seperti itu kira-kira? Jadi satu kritik yang bagus ya. Ya, saya kira kan kadang-kadang kita berbagi tugas ya. Pak Wali mengatur urusan pemerintahan. Saya melengkapi beliau datang ke publik, ke masyarakat mendengarkan aspirasi. Tapi kalau saya dianggap kurang, nah saya mohon maaf, mungkin saya perlu perbaiki. Sering sih, cuman mungkin nggak saya foto gitu. Nggak expose lagi. Guys, sering ketemu eselon 2, 3, 4, tapi saya nggak expose kali. Kadang-kadang di Instagram itu dia punya dunianya sendiri. Kalau yang terlalu resmi, netizen di Instagram tuh kagak suka gitu, terlalu resmi, formal. Mereka yang suka bercanda-canda. Kalau yang tersembunyi ada hal khusus, treatment khusus kayaknya yang disampaikan. Ada kepancing kita ya. Sangat menarik sekali fakta obrolan kita masih dengan Pak Wakil Wali Kota Cilegon. Nanti kita sambung lagi di sesi selanjutnya, sekaligus kita tutup nanti kawan fakta. Terima kasih. Kawan fakta, kembali lagi kita di sesi terakhir bincang-bincang kita di podcast Persepsi Fakta bersama Pak Sanuji Pentamarta yang sudah hampir 2 tahun menjalani pemerintahan dengan riang dan gembira tentunya. Meskipun dinamikanya sangat banyak dan Pak Wakil masih sangat menikmati Pak ya? Iya, supaya tetap sehat gitu ya. Tetap sehat. Bekerja seserius mungkin tapi dengan ritme yang harus bisa dinikmati gitu. Iya. Karena memang beliau ini kawan fakta ya mungkin rekam jejaknya sudah banyak orang tahu lah. Politisi murni dan sangat panjang rekam jejaknya di politik ya. Mulai dari legislatif dan saat ini duduk di eksekutif sebagai wakil wali kota Cilegon. Dan tentunya melalui Partai Keadilan Sejahtera beliau ini kansnya besar untuk lanjut lagi di pemilu 2024. Iya, mudah-mudahan. Wallah alam. Ya, kawan fakta. Jadi kembali lagi kita Pak Wakil bicara soal pelayanan pemerintahan. Ya. Kemarin juga baru diresmikan mall pelayanan publik ya. Meskipun masih banyak yang bertanya-tanya publik ini. Sebenarnya mall apa hanya instansi yang dipindahkan saja gitu? Seperti apa format pemerintah nanti memberikan pelayanan di sana? Ya. Sebenarnya secara prinsip seluruhnya menjadi pelayan. Seluruh struktur pemerintahan menjadi pelayan. RT, RW, kelurahan, kecamatan, OPD, dinas, badan, kita ini pelayan. Harus menghidupkan jiwa pelayanan. Jadi jangan sampai mall pelayanan publik selesai di situ. Semuanya kita menghidupkan jiwa pelayanan. Tapi mall pelayanan publik itu satu prototipe, satu gambaran. Orang bisa menyelesaikan semua pelayanan di situ. Jadi pelayanan pemerintahan Kota Cilegon dan stakeholder instansi pusat bisa bergabung bersama, selesai di situ. Jadi ada orang melayani apapun, minta pelayanan apapun, kira-kira bisa selesai. Akan dijamin sesuai dengan harapan masyarakat bahwa ya harus begitu. Beberapa daerah kan cukup bagus, mall pelayanan publiknya berjalan baik, mendapat penilaian bagus, kepuasan publik. Kita tapi baru ini perlu mulai. Waktu, ya? Kita baru akan mulai. Kita baru mulai. Nanti try and error-nya kita coba. Sementara di Cilegon dengan kepadatan penduduk, wilayah yang sempit dan investasi lagi terutama kan ya, sangat lumayan masuk di Cilegon. Ini apa namanya hal penting ya? Penting banget. Penting banget. Mensinergikan semua jenis pelayanan, mendekatkan orang datang ke situ bisa. Jadi kalau mau tuh sebenarnya orang mendapat pelayanan cepat, murah, mudah,
sambil tempatnya enak, tempatnya nyaman gitu kira-kira begitu tuh. Parkirnya masih sempit. Itu satu persoalan ya itu. Termasuk mall pelayanan publik kita di tengah pusat pemerintahan kota. Itu kan ada penjagaan, ada Pamdal, ada Satpol PP. Ya. Sedangkan masyarakat kan kalau dia ke situ kan boleh hilir mudik dia gitu ya. Ini perlu dibuat satu Skema. budaya ya. Bahwa tegas tapi perlu ramah gitu. Karena kadang nanti masuk ke situ minta pelayanan, masuk ke dalam pemerintahan, pusat pemerintahan misalnya. Ya tadi parkir misalnya sempit. Nanti kita lihat kalau kapasitasnya banyak orang, bukannya parkir, kalau orang di dalam ruang tunggunya, kamar mandinya kan perlu kita lihat nyaman nggak gitu. Ya. Kalau orang bilang nyaman, oh nyaman Pak, ruang tunggu enak, pelayanannya bagus. Kita kalau penuh silakan. Tempat menunggu banyak, mungkin juga ada dapat air minum gratis misalnya. Lagi-lagi yang ingin dicapai dari pemerintah dengan menghadirkan fasilitas seperti itu, apa sebenarnya Pak? Ya kita memberikan pelayanan dengan cepat, terintegratif, satu kawasan. Mereka nggak perlu datang ke dinas A, dinas B. Misalnya begini nih, tadi ada satu yang menarik pagi tadi kita diskusikan. Pengurusan BPJS. Itu kan ada rumah sakit. Nanti orang ngurus ke kelurahan kecamatan, SKTM, datang ke dinas sosial, datang ke dinas kesehatan. Nah kita berharap besok di mall pelayanan publik aja. Satu di situ. Misalkan nggak perlu jauh, udah satu di situ. Jadi ada loker Dinkes, Dinsos, gitu ya. Itu ada lengkap di situ. Akan dijamin kepuasan meningkat. Yakin kalau mau pelayanan publik kalau ada niat, tapi semangatnya memang melayani ya. Pelayanan ramah, mudah, cepat, satu pintu, terintegrasi. Udah nggak ada lagi yang harus cashless juga, udah nggak boleh lagi bayar cash, udah nggak zaman. Ya. Kalau bayar masih ada yang cash, bayar apapun kita masih harus diperbaiki. Kemarin juga soal Nggak boleh tanda ada tangan digital ya, sudah Ya, dimulai ya. iya. Tapi nanti kan terkoneksi, orang bisa online juga, sebenarnya lebih mudah juga. Ya. Ada pelayanan online juga, gitu. Tidak juga langsung ke mall. Ya, soal smart city yang memang sempat digaungkan di kampanye Pak Heldy Sanojo juga sepertinya tahapannya masih harus menunggu ya prosesnya. Ya, karena ini persoalan budaya ya, persoalan budaya kita sekali lagi. Budaya mau lebih cepat, pakai teknologi. Saya misalnya mencontohkan nih, zaman sekarang orang bermedia sosial, suka bermedia sosial, senang. Ya. Kita pemerintahan jangan ketinggalan gitu. Ya. Pak Wali Kota misalnya Instagramnya sudah sampai 40.000 lebih, Instagram saya 14.000 followersnya. Bahwa Instagram sekarang milenial sangat suka, bahwa ada Facebook orang suka, ada TikTok sekarang suka, Aktivis medsos banyak ya. iya YouTube suka. Ini nggak boleh ketinggalan gitu, nggak boleh ketinggalan. Apalagi instansi yang sangat terkait, nggak boleh ketinggalan menghidupkan media sosial mereka gitu. Kalau ngelihat generasi muda Pak Sanojo, generasi muda Cilegon nih milenial, mereka bagaimana merespon pemerintahan atau partisipasinya di pemerintahan? Sudah kelihatan mulai tumbuh. Ya, alhamdulillah dengan misalnya program beasiswa Pur Sarjana, mereka melihat pemerintah punya keseriusan gitu ya. Bahwa kita ada program pemagangan, mereka melihat kita mulai serius gitu. Walaupun generasi yang kita khawatirkan sebenarnya kan generasi yang mereka cuek ya. Ya. Masa depan mereka nanti harus mereka persiapan, kita bantu persiapan, tapi mereka cuek gitu. Nah ini menyadarkan mereka bermasyarakat, berpemerintahan, bernegara ini. Gejala itu memang kan sedang tumbuh di mana aja. Ya, karena saya mau terus terang memang milenial ini agak masih kurang percaya kepada pemerintahan ya. Milenial ya, ini pemerintah serius apa enggak, apa cuma janji. Itu jadi tantangan. Ya itu betul Pak. Kang, itu kalau kita lihat itu tantangan kita. Nggak bisa dipaksakan, milenial ini perlu keteladanan, perlu bukti, perlu kesungguhan gitu, perlu realitasnya, konkretnya gitu tuh. Kesbangpol Kota Cilegon punya program duta politik nih untuk milenial yang di tahun 2023 akan direkrut ya. Melihat program itu Pak, Menurut saya bagus. Pemuda kita harus paham politik, mau politik, senang kepada politik. Politik ini kaitannya dengan pemerintahan dan kekuasaan. Jadi jangan sampai kita, intinya menurut saya jangan sampai kita kekurangan cadangan para pemimpin. Bahwa banyak orang nih, ukurannya misalnya terakhir kita pemilihan wali kota, wakil wali kota 4 pasang, itu menunjukkan gejala yang bagus. Bergairah. Kita lihat nanti pemilihan RT RW itu banyak yang nyalon. Kalau banyak 3 pasang, 4 pasang, 5 pasang, berarti politik bergairah.
Sehat itu, Pak. Ya, kalau lihat kalau RT RW banyak yang muda-muda berarti ini politik kita bagus. Begitu pemilihan ormas-ormas kan dipilih tuh. Ya. Kalau banyak cadangan calon, banyak calonnya milih, wah ini bagus. Kompetitor ya. Ya, jadi harus Kes Bangpol menggairahkan orang untuk mau, ayo. Pastabi khairat dalam dunia politik dan kepemimpinan. Kekuasaan ini banyak menyelesaikan masalah walaupun orang kekuasaan kotor, kekuasaan jelek, tapi sebenarnya dia sangat strategis. Nah, kita perlu menghargai ini kalau Kes Bangpol punya begitu, kalau perlu diumumkan luas. Ya. Kalau nanti Kes Bangpol misalnya ini ya, ini bayangin ya, kalau duta politik itu yang daftarnya 1000, cakep banget tuh. Ya. Tapi kalau daftar cuma 20, 30, mungkin kurang komunikatif, kurang informasi, kurang menggairahkan. Atau ada apresiasi yang belum diketahui oleh publik. Nah, perlu diumumkan bahwa ya. akan seperti apa duta politik nanti. Nah, mungkin nanti misalnya yang menang diajak untuk studi banding ke Singapura misalnya gitu ya. Yang menang diajak studi banding ke Bandung misalnya atau kemana gitu yang membuat mereka apa sih kita kira gitu ya yang Tapi memang sangat penting ya untuk apa namanya milenial diajak bagaimana terlibat penting, di pemerintahan. karena intinya bahwa remaja pemuda milenial mereka didorong punya kecintaan kepada negara, kecintaan kepada bangsa, peduli kepada nasib bangsa dan negara, pada nasib masyarakat. Dan itu ada pada aktivitas politik dan kepemimpinan. Politik, kepemimpinan, kekuasaan itu satu rangkaian. Mereka harus mau gitu. Ya. Sebenarnya mereka mau, tapi karena mereka tadi kurang terbuka, aspirasi nggak masuk, mereka ini mundur, malas lah. Kurang diberikan ruang-ruang Ya, ya. Kes Bangpol punya posisi di sini nih. Gitu. Sebenarnya bisa bersinergi juga dengan Dispora, kan yang punya pemuda gitu, pemuda. Jadi ini mesti nggak bisa hanya Kes Bangpol dengan Dispora gitu kan. Dalam bidang lain untuk olahraga. Ya, gitu. Ya. Dan ini sudah diumumkan terbuka sih oleh Kes Bangpol, Pak. Ya, nanti ukuran pentingnya menurut saya berapa yang daftar? Itu juga jadi tantangan. Ya, kalau calon daftarnya puluhan, ini Kes Bangpol masih catatan. Kalau partainya Pak Wakil kan memang sangat Ya, appreciate. tapi kalau yang daftarnya 1000, jadi kasih tantangan, menurut saya kasih tantangan dorong terus sampai pendaftar 1000 keren menurut saya. 1000 orang yang daftar gitu, oh cakep itu. Ya. Kita bisa meriahkan, bisa berjenjang, bisa kompetisinya, mungkin kejuaraan juga bisa banyak gitu. Secara khusus dari Pak Wakil ada apresiasi nanti, apresiasi khusus. Oh, saya senang. Saya tapi belum dapat penjelasan dari Kes Bangpol, baru dapat tahu judulnya aja acaranya, tapi kemana arahnya, bagaimana modelnya, saya belum dapat. Belum dapat penjelasan gitu. Tapi saya dukung di Yang pasti 2024 di pemilih pemula atau pemilih milenial banyak benar. akan tinggi. Ya tinggi 40%. Besar itu. Ini ceruk yang apa namanya penting ya. Iya, penting untuk parpol, penting untuk bangsa juga. Kalau mereka apolitik, mereka menjauh, kita rugi. Bakal turun partisipasi. Pokoknya pertanyaan kita nih, kita politisi, teman-teman media, birokrasi, OPD, Kes Bangpol, pertanyaannya bagaimana mereka bisa naik partisipasinya, percaya kepada kita, mau terlibat dalam isu-isu politik dan kegiatan politik itu. Apa caranya, bagaimana caranya? Milenial butuh kreativitas pasti. Nah, pasti itu. Ruang-ruang yang terbuka itu. Ya, mereka sarana publik, sarana aktivitas mereka harus dibangun sama kita. Makanya membangun tata kota menjadi penting. Menyediakan banyak tempat-tempat mereka berkreasi, berinovasi. Kalau sejauh 2 tahun perjalanan ini, mereka partisipasi milenial yang dirasakan oleh Pak Wakil lah gitu ya. Keterlibatan mereka di program-program pemerintah atau perjalanan Pak Wakil sendiri. Saya melihatnya bagus sih. Cilegon bagus? Bagus. Bagus. Kalau mereka masih bunyi, menyuarakan, sebenarnya kalau mereka menyampaikan kritik bunyi, ada harapan gitu. Yang kita khawatirkan mereka diam. Masa bodoh ya? Iya, itu yang kita ngeri. Tapi kalau mereka menyampaikan kritik setajam apapun tuh lebih baik masih daripada mereka diam. Masa bodoh, kita khawatir itu mah. Kemana mereka ngumpul di mana gitu ya? Ya, pemuda Cilegon ada di mana gitu? Iya gitu kan, kalau mereka menyampaikan kritik saran masih bagus sebenarnya. Ya. Itu kawan fakta, luar biasa tadi perbincangan kita bersama Pak Wakil dan beliau menantang nih milenial Kota Cilegon khususnya. Ya. Mempersiapkan diri di 2024 ya. Iya, iya. Termasuk siap juga partai Pak Wakil merekrut milenial. Oh iya, itu. Iya betul, kita Sabtu Minggu banyak keliling pakai motor, menyapa klub-klub motor, karena anak muda di klub motor, dari kafe ke kafe bertemu dengan anak muda yang nongkrong. Saya Sabtu Minggu banyak pakai motor keliling ketemu mereka. Itu tadi kawan fakta bahwa 2024 momentum penting, 2023 perjalanannya bahwa milenial, pemuda bisa berpartisipasi lebih Amin, amin. baik lagi untuk mendukung pemerintahan Pak Heldy Sanusi dan insya Allah pelayanan publik keterbukaan akan terus digenjot Pak. Ya, ya. Pemuda keterbukaan, keteladanan,
Itu yang paling penting. Ya, konkret gitu kan. Menghadapi 2023 resesi kemungkinan. Ya, ini kagak khawatir resesi 2023 ya. Baik kawan fakta, sekian dulu kita berbincang dengan Pak Wakil Wali Kota, cukup panjang tadi dan banyak hal yang ini menjadi penyemangat lah buat publik atau masyarakat Kota Cilegon bagaimana bisa ikut bangkit bersama dengan pemerintahan membangun Kota Cilegon lebih baik lagi. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Wakil. Mohon maaf nih sudah diganggu waktunya. Terima kasih banyak. Atur nuhun. Fakta Banten sukses. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi kawan fakta di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.